Assalamualaikum sahabat Channel MPBI, selamat datang di Channel MPBI. Channel MPBI merupakan sarana pendidikan dan hiburan. Setiap saat Channel MPBI mengupdate video pembelajaran dan hiburan untuk Anda. Agar sahabat tidak ketinggalan update video-video pembelajaran dan hiburan, jangan lupa subscribe, like, bagikan dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan tujuan pembelajaran mengungkapkan perasaan, gagasan dan bentuk teks cerpen. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana menulis rangkaian peristiwa dalam cerpen. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mendeskripsikan setting atau latar cerpen dan bagaimana cara membangun konflik pada cerpen. Yuk kita sama-sama simak materinya. 1. Bagaimana cara membuat setting dan cara mendeskripsikannya? 2. Bagaimana cara membangun konflik yang menarik? Apakah ada yang bisa menjawab sahabat? Silakan, tidak usah ragu-ragu ya, sahabatku. Bolehkah saya menjawab pertanyaan bagaimana cara membuat latar, Bang? Baik, silakan saudariku untuk menyampaikan jawaban. Tips membuat setting cerita fix menurutku adalah 1. Sesuaikan latar cerita dengan tujuan plot. Setting yang baik harus selaras dengan alur cerita. Maksudnya adalah, jika alur ceritamu tentang seorang yang sedang menempuh pendidikan, maka setting tempat yang mendukung alur tersebut, misalnya, adalah lingkungan kampus, tempat kos, kota pendidikan Malang, atau Bandung, daripada menuliskan setting di daerah Tangerang yang merupakan daerah industri. Dengan demikian pembaca akan merasa ceritamu realistis dan masuk akal. Tip yang kedua, sesuaikan latarnya dengan cerita. Latar sebuah cerita harus sesuai dengan cerita sebenarnya. Benda, peristiwa, atau objek dalam latar cerita tidak boleh terasa janggal bagi pembaca. Latar tersebut harus sesuai berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang suatu tempat atau periode waktu, semisal setting waktu yang kamu pakai di ceritamu adalah di tahun 1960-an. Ketika kamu ingin menarasikan sesuatu atau mulai bercerita, jangan sampai ada objek atau benda aneh muncul dari narasimu, semisal benda aneh tersebut. Kamu menyebutkan si tokoh sedang memakai ponsel telepon tanpa kabel untuk berkomunikasi, padahal di latar waktu tersebut ponsel belum digunakan, padahal masyarakat di era tersebut masih menggunakan ponsel atau telepon kabel. Yang ketiga, sesuaikan latar atau setting cerita dengan karakter tokoh. Setiap tokoh pasti memiliki karakternya masing-masing, dan kamu perlu membuat setting sesuai dengan karakter tersebut, semisal karakter dalam novel atau cerpenmu adalah seorang yang pemalu. Maka setting cerita di perpustakaan, toko buku, atau di bangku taman akan sesuai dengannya, daripada kamu menggunakan setting berupa tempat live musik. Kesesuaian antara karakter tokoh dan setting cerita akan semakin menghidupkan cerita dan tokohmu tersebut. Hal tersebut juga akan semakin membuat pembaca yakin dengan karakter tokoh yang kamu ciptakan. Yang keempat, pastikan untuk memperhatikan suasana yang ingin kamu bangun untuk suatu adegan. Tips berikutnya dalam membuat setting cerita adalah memperhatikan suasana dari adegan yang akan kamu tulis. Misalnya, kamu ingin membuat adegan pertarungan yang mendebarkan dan tegang, maka pertarungan di atas gedung bertingkat bisa kamu pilih. Atau kamu ingin membuat adegan penuh kehangatan keluarga, maka setting cerita di ruang TV atau meja makan keluarga bisa jadi pilihan. Contohnya lagi, kamu ingin membangun suasana hangat antara anak dan bapak, di mana si bapak membacakan dongeng untuk anaknya, kamu bisa memilih kamar tidur sebagai settingnya. Wow, mantap sekali jawaban dari saudari Andini. Tepuk tangan untuk saudari kita yang luar biasa ini. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana mendeskripsikan setting atau latar cerpen? Baik, saya Ahmad akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Baiklah saudara Ahmad, silakan untuk menyampaikan pendapat saudara. Tips mendeskripsikan setting cerita fiksi. Pembahasan kedua kami akan berfokus terkait cara yang bisa kamu gunakan dalam mendeskripsikan setting cerita fiksimu, yaitu 1. Gunakan detail sensorik, panca indera. Imajinasi pembaca selalu melibatkan panca inderanya. Untuk itu, guna membangun setting yang baik di mana bisa diterima pembacanya dengan baik, maka kamu perlu menggunakan detail sensori. Contoh indera penglihatan. Semburat merah merekah dari ufuk timur seiring sang surya mulai mengintip bumi.
Contoh ini merangsang indera penglihatan pembaca untuk mengenali dengan sensor indera mata. Contoh indera penciuman. Mobil ini penuh sesak dengan berbagai penumpang, bau sayur-sayuran, anyir ikan, bau kotoran ayam, bau keringat menyatu membuat perutku mual. Contoh tersebut mengajak pembaca untuk menggunakan sensor penciuman. Yang kedua, tunjukkan jangan katakan. Dalam menggunakan detail sensorik untuk membangun setting cerita yang baik, kamu harus bisa menunjukkannya, tidak dengan mengatakan. Kalau hanya mengatakan ini akan mengganggu pembaca dalam berimajinasi dan menikmati karyamu. Misal kita akan mendeskripsikan setting tempat ruang makan. Mereka duduk mengelilingi meja yang berbentuk oval di atas kursi yang berukir. Di atas meja tersaji aneka makanan. Nasi yang masih mengepul dalam wadah mangkok besar dari kaca berada di tengah-tengah meja. Yang dikelilingi oleh piring-piring berisi lauk pauk dan sayur. Contoh tersebut bukan mengatakan, tapi menunjukkan gambaran ruang makan. Jadi jangan hanya ditulis mereka duduk di ruang makan. Yang terakhir, gunakan bahasa kiasan atau majas. Dalam proses menunjukkan tersebut guna mendeskripsikan setting cerita, kamu bisa memanfaatkan kiasan. Semisal kamu hendak menunjukkan atau mendeskripsikan tempat yang sangat indah dengan mengatakan, Desi mengajakku mengelilingi pulau ini, yang keindahannya bagaikan surga dunia. Wow, tepuk tangan untuk Saudara Ahmad. Penjelasannya sungguh membuat kita terkagum-kagum. Kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Bagaimana membangun konflik cerpen agar menarik pembaca? Tip ampuh cara membuat konflik cerita yang menarik. Konflik adalah suatu yang sangat penting dalam penulisan cerita. Tanpa konflik, cerita akan menjadi sangat datar, tidak menarik, dan membosankan. Penulis apapun pasti menyadari bahwa semakin menarik konflik yang mereka hadirkan, maka itu semakin bagus. Tapi pertanyaan pentingnya kemudian adalah, bagaimana cara membangun sebuah konflik yang menarik dalam cerita? Apakah ada contoh alur cerita yang menarik dan dapat menjadi acuan penulisan konflik? Sebelum maju ke poin lebih jauh, saya akan mengajak kamu untuk mengetahui dua alasan penting mengapa konflik sangat penting dalam penulisan cerita. Alasan pertama, memberikan tujuan. Konflik yang disampaikan pada awal cerita akan menjadi sebuah arah, tujuan, dan gerak dari cerita yang kamu tuliskan. Konflik menjadi satu garis yang dapat menjadi destinasi bergeraknya cerita. Tanpa konflik, cerita hanya akan seperti buih di tengah gelombang, bergerak tapi tidak tentu arah. Alasan yang kedua, membantu mengembangkan tokoh atau karakter dengan menantang tokoh protagonis untuk menyelesaikan konflik. Kamu telah membuka jalan baginya untuk menunjukkan kemampuan, emosi, kualitas, dan karakter aslinya. Dan itu selalu berhasil membuatnya menjadi lebih baik. Selain memiliki dua tujuan tersebut, konflik dalam cerita pun terdiri dari berbagai macam. 6 jenis konflik yang paling umum dalam penulisan novel, cerpen, atau cerita lainnya adalah sebagai berikut. 1. Tokoh protagonis melawan dirinya sendiri. Kedua, tokoh protagonis melawan tokoh antagonis. 3. Protagonis melawan masyarakat. Ini yang disebut dengan konflik sosial. Kemudian yang keempat, tokoh protagonis melawan dunia supranatural. Ini merupakan konflik religi. 5. Tokoh protagonis melawan teknologi. Yang terakhir, tokoh protagonis melawan alam. Sekarang, masuk ke poin terpentingnya. Cara membangun konflik dalam penulisan cerita. Nah, setidaknya ada 9 cara yang bisa kamu gunakan untuk membuat konflik yang menarik, bagus, dan memikat dalam sebuah penulisan novel atau cerpen. Mari mulai dari yang pertama. 1. Tentukan konflik sesuai kebutuhan cerita.
Cara yang paling dasar untuk membuat sebuah konflik yang menarik pada sebuah cerita adalah dengan menentukan jenis konflik apa yang kamu butuhkan. Jika kamu menulis novel atau cerpen tentang remaja, kamu mungkin akan banyak mendapatkan referensi konflik tokoh protagonis melawan tokoh antagonis atau karakter vs karakter. Dunia remaja yang penuh ledakan, rasa ingin tahu, pemberontakan akan memberikan ruang yang luas untuk menyuguhkan konflik jenis ini. Namun tentu saja tidak terbatas itu saja. Kamu juga bisa membangun konflik tokoh protagonis melawan dirinya sendiri. Ini mungkin akan menyangkut mengenai pencarian jati diri dan semacamnya. Maaf Pak, sebelum dilanjutkan bisa menyela sedikit. Tolong berikan contoh karakter remaja yang penuh ledakan, pemberontakan, dan rasa ingin tahu. Baiklah, terlalu cepat ya Bapak menjelaskannya. Karakter remaja yang penuh ledakan maksudnya, remaja seperti kalian pada umumnya mudah marah, mudah tersinggung, kemudian mengeluarkan kata-kata keras, membentak, mengejek, dan lain-lain tanpa berpikir panjang. Karakter pemberontakan pada remaja acap kali terjadi pada yang dilarang. Biasanya itu yang akan dilakukan. Dilarang pacaran, itu yang akan dilakukan. Dinasihati pacaran itu dosa. Remaja menentangnya dengan mengatakan itu kuno dan lain sebagainya. Karakter rasa ingin tahu pada remaja tinggi, misalnya diberitahu bahwa game itu akan berdampak buruk terhadap perilakunya. Remaja biasanya tambah penasaran dan ingin tahu apa sih dampaknya. Nah, dari karakter-karakter remaja itu, Anda bisa membangun konflik antar karakter, tokoh satu dengan tokoh yang lain, dengan mempertentangkan karakternya. Bagaimana? Sudah jelas? Jika sudah jelas, akan saya lanjutkan cara membangun konflik yang kedua. Ya Pak, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Cara membangun konflik yang kedua, tentukan apa yang diinginkan tokoh cerita dan letakkan rintangan di depannya. Jangan membiarkan tokoh protagonismu melangkah mencapai tujuannya tanpa konflik. Konflik adalah yang menjadikan tokoh cerita bertumbuh, berkembang, dan masuk dalam perasaan rasional para pembaca. Misalnya tokoh protagonismu punya tujuan menjadi atlet sepak bola. Rintangi dengan orang tua yang tidak menyetujuinya. Rintangi dengan antagonis yang dari golongan orang kaya. Rintangi juga dari teman ceweknya yang kurang setuju. Dengan demikian, tokoh protagonismu akan berjuang dengan keras untuk menghadapi rintangan tersebut hingga berhasil mengatasi setiap rintangan. Yang ketiga, ciptakan karakter yang bertentangan. Ini bukan mengenai karakter protagonis atau tokoh antagonis saja, atau bukan hanya tentang tokoh baik dan tokoh jahat saja. Menciptakan karakter yang berlawanan maksudnya lebih dari sekedar itu. Bayangkan seseorang yang pernah bermasalah denganmu, atau seseorang yang kamu tidak sukai sifat-sifatnya. Mereka tidak harus jahat, kejam, kasar, licik atau sangat buruk. Namun kamu bisa membayangkan berbagai karakteristik antitesis yang lain untuk membuat konfliknya semakin menarik. Beberapa sifat karakter yang bisa kamu pertimbangkan misalnya adalah dermawan versus pelit, terus terang versus sembunyi-sembunyi, apa adanya versus berpura-pura, introvert versus ekstrovert, buru-buru versus santai. Cara membangun konflik yang keempat, ciptakan tokoh antagonis yang hebat. Untuk menghasilkan konflik yang menarik,
tokoh antagonis harus sama kuatnya dengan tokoh protagonis, atau bahkan lebih kuat. Dengan cara ini akan ada upaya yang sangat serius bagi tokoh protagonis untuk mengalahkan tokoh antagonis yang menjadi lawannya. Bukankah ada banyak tokoh jahat yang pintar, cerdas, lemah lembut, memikat, dan sangat karismatik, bukan? Intinya adalah semakin kuat dan hebat tokoh antagonis, maka semakin besar usaha tokoh utama untuk mengalahkannya. Dan itu artinya konflik cerita akan semakin menarik. Cara membangun konflik yang kelima sampai ke-9, coba Afgan untuk menjelaskan. Jangan Bapak terus yang jelaskan, nanti dikira Bapak yang paling pintar pula. Baik Pak, saya akan menjelaskan cara membangun konflik yang ke-5. Tingkatkan konflik sepanjang cerita. Pertahankan konflik di tengah cerita untuk membuatnya semakin menarik. Buat sang tokoh protagonis semakin tersudut dan nampak semakin sulit untuk mencapai tujuannya. Ini adalah satu rahasia umum sebagai cara membuat alur cerita yang menarik, yakni dengan membuat konflik yang dihadapi oleh tokoh protagonis seolah tidak ada habisnya. Jika satu masalah telah berhasil selesaikan, sambung dengan masalah lain yang membuatnya seakan benar-benar dalam kondisi yang sulit. Pertahankan tensi cerita yang kuat dengan konflik permasalahan yang terus meningkat. Cara yang paling mudah adalah dengan meningkatkan pula taruhan yang harus diambil oleh tokoh protagonis untuk menyelesaikannya. Misalnya begini, di awal cerita tokoh protagonis ditantang untuk keluar dari zona nyamannya. Di tengah cerita ia bahkan harus kehilangan orang-orang yang ia cintai, pekerjaannya, hartanya. Menjelang akhir kamu dapat menambahkan tensi cerita dengan membuat tokoh cerita yang nyaris dipenjara, dibunuh atau ditipu. Sekali lagi, tingkatkan tensi cerita sambil kamu tetap berfokus pada ending dan kesimpulan akhirnya. 6. Gunakan subplot untuk meningkatkan konflik. Jika kamu misalnya menulis satu novel atau cerpen yang berkisah tentang persahabatan, remaja atau kontemporer, kamu bisa berkreasi dengan menambahkan konflik-konflik dalam konflik yang sudah ada. Bagaimana maksudnya? Misalkan kamu menjadikan selain konflik utama antara tokoh antagonis melawan tokoh protagonis, kamu juga membuat konflik antara sesama tokoh tritagonis. 7. Tingkatkan taruhan untuk tokoh protagonis. Seperti sebelumnya, buat tokoh protagonis semakin di ujung tanduk untuk segera mencapai tujuannya. Buat ada sesuatu yang hilang dari tokoh protagonis seperti ia kehilangan kekuatan, kehilangan orang-orang tersayang, atau kehilangan kepercayaan dan lain sebagainya. Atau kamu juga dapat meningkatkan taruhan ini dengan membuat ada tokoh lain yang mengejar tujuan yang sama seperti yang ingin dicapai protagonis. Saya akan memberikan kamu contoh untuk jenis yang kedua ini. Dalam novel Merapi Barat Daya, tokoh Tatras tidak hanya harus berjuang mati-matian untuk mencapai puncak tebing selatan Gunung Merapi. Di pertengahan cerita, seorang tokoh lain juga mengincar tujuan serupa. Jika Tatras tidak segera bertindak maka ia akan kehilangan apa yang sudah lama ia cita-citakan. Nah itu manifestasinya, sebuah konflik meningkat taruhannya dengan memberikan efek keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Maaf Saudara Afgan, bolehkan cara ke-8 dan ke-9, aku yang menjelaskan? Oh, silakan, Saudari Sophie. Dengan senang hati dan saya ucapkan terima kasih atas bantuanmu. Cara membangun konflik yang ke-8, pikirkan konflik cerita layaknya film. Tidak ada salahnya kamu memproyeksikan konflik dalam ceritamu melalui gambaran visual yang lebih nyata. Jadi, saat kamu menulis konflik dalam sebuah novel atau cerpen, coba putarkan visual konflik-konflik yang ada dalam benakmu sendiri. Kira-kira, elemen visual apa yang membuat konflik semakin hebat? Apakah kamu butuh setting matahari terbenam dengan sunset yang memerah seperti saga? Atau kamu membutuhkan satu senjata tokoh antagonis yang hampir tidak terkalahkan seperti milik Thanos? Atau apa? Pikirkan hal itu dengan memvisualisasikan konflik tersebut layaknya film dalam benak dan pikiranmu. Cara yang terakhir, atau ke-9 baca karya fiksi lainnya, cara terakhir untuk kamu lakukan ketika membuat konflik cerita dalam novel adalah dengan membaca karya fiksi penulis lain. Perhatikan bagaimana mereka membangun konflik, apa yang mereka utarakan, bagaimana mereka melakukannya, dan sebagainya selain menjadi referensimu untuk membangun cerita yang lebih baik.
Membaca karya fiksi orang lain juga memberikan kamu wawasan lebih luas untuk mentransformasikan cerita menjadi sesuatu yang lebih nyata dari sisi konflik dan permasalahannya. Ya, tepuk tangan untuk Afgan dan Sophie. Penjelasannya sangat lancar dan jelas untuk kita semua. Nah, itulah materi bahasan kita hari ini. Cara mendeskripsikan setting dan bagaimana cara membangun konflik agar menarik pembaca. Anda tidak perlu menghafalkan satu persatu semua teori tadi. Cukup pahami saja, kemudian praktekkan dalam tulisan cerpenmu. Sampai di sini dulu ya sahabat pintar pertemuan kita. Tayangan tadi semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali pada video-video yang akan datang yang tentunya akan lebih menantang. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.